Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, dan salam cakrawala. Saya Andika WNRP selaku MC, sekaligus moderator yang akan memandu jalannya webinar di pagi hari yang indah ini. Memasuki cara berikutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama oleh Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Malang, Bapak Profesor Dr. Ibrahim Bapadal MPD. Kepada beliau, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Webinar yang diselenggarakan oleh IKUM yang kita cintai bersama-sama. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita bisa bersama-sama menyelenggarakan mengikuti satu kegiatan yang strategis, yang sangat strategis bagi para alumni lembaga pendidikan, tentunya khususnya alumni perguruan tinggi, khususnya pula alumni PTNBH Universitas Negeri Malang. Alhamdulillah, dan sekaligus ucapan terima kasih saya atas nama Universitas Negeri Malang terhadap IKUM. Alhamdulillah, IKUM pada hari ini menyelenggarakan satu kegiatan lagi yang amat strategis dan tampaknya memang sangat diperlukan oleh masyarakat, yaitu webinar bagaimana mempersiapkan diri kita untuk mengikuti seleksi CPNS tahun 2024. Demikian yang dapat saya sampaikan selaku Wakil Rektor 1 Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni, dan juga terima kasih kepada pengurus yang selalu melaporkan, selalu mengajak kami selaku birokrat untuk juga ikut bersama-sama menyelenggarakan, paling tidak membuka acara-acara kegiatan IKUM yang kita cintai ini. Terima kasih, dan mohon maaf. Salam sehat, salam bahagia, prestasi mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Profesor Dr. Ibrahim Bapadal MPD atas arahan dan inspirasi ini. Masuki kegiatan berikutnya, yaitu sambutan, sekaligus membuka secara resmi kegiatan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ketua 1 Pengurus Pusat IKM, Bapak Profesor Dr. Muhammad Ainin MPD. Pada beliau, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Pak Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, semoga rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, dan semoga kita sehat semuanya. Amin. Dan mendapat ridho dari Allah SWT. Para peserta webinar yang saya hormati, sudah menjadi harapan banyak orang untuk kiranya dapat mengembangkan karirnya sebagai ASN, aparatur sipil negara. Persepsi masyarakat banyak diarahkan bahwa kerja atau mengembangkan karir di lembaga pemerintahan atau ASN itu lebih dapat memberikan kepastian akan masa depannya, karena bekerja sebagai ASN lebih jauh dari apa yang disebut dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Meskipun mungkin gaji nggak besar, tapi lumayan lumintu ya, jauh dari pemutusan hubungan kerja, kecuali kalau dia melanggar peraturan. Oleh karena itu, tingkat persaingan untuk menjadi calon CPNS
atau seleksi masuk CPNS lebih ketat dibandingkan mungkin dengan lembaga-lembaga swasta lainnya. Persoalannya adalah nilai ujian kompetensi baik yang terkait dengan hard skill maupun soft skill kadang-kadang kurang memenuhi standar yang ditetapkan, atau tingkat persaingan untuk berkarir sebagai ASN sangat ketat. Atas nama pribadi dan pengurus besar 3UM tidak lupa mohon maaf atas kekurangan kami dalam menjalankan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para alumni UM dan para peserta untuk mengembangkan karir dan memasuki dunia kerja, khususnya mengembangkan karir di lembaga pemerintahan sebagai ASN. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar tentang persiapan seleksi CPNS tahun 2024 dengan target lulus seleksi administrasi dan kompetensi secara resmi kami nyatakan dibuka. Selamat berwebinar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Naim, MPD, atas sambutan dan juga telah berkenan untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini secara resmi. Minum kopi ditemani roti, makan bersama teman sejati. Sambutan sudah penuh inspirasi. Yuk lanjut sesi, lebih banyak kiat pasti. Baik, tidak perlu berlama-lama. Silakan Bu Citra nanti memaparkan materinya dan presentasinya selama 15 menit. Pada Bu Citra, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu moto hidup saya adalah saya dapat bermanfaat bagi sesama manusia dalam hal kebaikan. Dan alhamdulillah pada siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk dapat berbagi pengetahuan dan juga pengalaman pribadi seputar seleksi CPNS. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada UM dan juga Ikatan Alumni UM. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya panggilnya teman-teman ya. Saya akan membagikan beberapa pengalaman saya dan juga saya share screen dulu ya. Baik, sebelum saya membahas tentang seleksi administrasi dan SKD-nya, alangkah lebih baik jika kita mengetahui kenapa sih ada open recruitment CPNS seperti itu. Jadi, adanya lowongan pekerjaan CPNS itu untuk mengisi jabatan yang ada dalam instansi pemerintah yang nantinya akan ditempatkan pada unit daerah-daerah tertentu. Selanjutnya, menurut sepengetahuan saya, lowongan pekerjaan CPNS itu diadakan karena dalam suatu instansi memiliki suatu beban kerja atau tingkat tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh suatu tim. Jadi tim itu tersebut harus diisi oleh beberapa jabatan. Terkadang dalam suatu tim itu terjadi jumlah yang kurang karena alasan misalnya pensiun dan sebagainya. Kemudian jabatan tersebut juga sempat kosong. Misalkan di tahun 2022 sudah dilakukan open recruitment, namun tidak ada yang mendaftar ataupun tidak ada yang sampai lulus passing grade tes seleksinya. Jadi tetap kosong sehingga di tahun depannya masih dibuka lowongan pekerjaan tersebut. Teman yang perlu ditanamkan dalam hati bahwasanya lowongan pekerjaan CPNS ada karena memang adanya suatu kebutuhan dan sangat memerlukan insan-insan yang berkompeten untuk mencapai tujuan dalam instansi tempat kerja. Dan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut sesuai arahan pemerintah, kita harus lolos tes-tes yang ada dan agar kita bisa membuktikan bahwa kita memang layak untuk menjadi seorang abdi. Nah, yang perlu diperhatikan pada seleksi administrasi ini, tolong perhatikan kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi di tahun-tahun kemarin. Menurut pengalaman saya, rekan saya atau pendaftar-pendaftar yang lain itu mungkin mengalami kesalahan semisal mendaftar tidak sesuai kualifikasi. Misalnya, pada lowongan tersebut harusnya membutuhkan S1, tapi teman-teman mendaftar menggunakan ijazah S2. Itu sangat tidak boleh karena lowongan S1 tersebut ya nantinya pemerintah akan menggaji sesuai ijazah tersebut, ijazah S1 bukan S2. Saya ada beberapa
itu yang saya lakukan ya, strategi belajar saya. Yang pertama yaitu saya biasanya belajar dari lembaga bimbingan secara offline. Kalau offline itu enaknya itu mereka memiliki sesi motivasi, kemudian kita bisa belajar kelompok dengan mentor, kemudian dengan rekan-rekan dalam satu kelas. Baik, langsung saja tidak perlu panjang lebar. Silakan pada Bu Wahyu untuk menyampaikan materinya. Waktu yang diberikan dari 15 menit. Silakan Bu Wahyu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Nah, kenapa sih tertarik menjadi PNS nih? Kira-kira Bapak Ibu peserta yang hadir di sini? Yang pertama, mungkin karena seleksinya transparan ya. Jadi sekarang ketika kita mendaftar CPNS ya, seleksinya sudah transparan Bapak Ibu, jadi bisa melihat langsung di website seperti di SSCASN, BKN sampai dengan tahap pengumuman. Lalu bagaimana kalau misalkan tidak lulus administrasi, kita bisa melakukan kegiatan masa sanggah dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu ketika mendaftar CPNS ya, yang pertama yang harus kita lihat itu adalah jabatan yang dilamar disesuaikan dengan pendidikan kita. Jadi contohnya seperti saya tadi, saya di 3 perpustakaan, ternyata di instansi-instansi tertentu itu bisa loh mendaftar di jabatan, bukan hanya pustakawan saja. Lalu untuk tahapan administrasi ya, nah ini biasanya ada beberapa kesalahan tahap administrasi. Saya waktu itu konsultasi juga dengan Biro Sumber Daya Manusia ya yang ada di Badan POM. Biasanya apa saja sih kesalahan-kesalahan para peserta ini? Yang pertama adalah tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Jadi kita harus melihat dulu kualifikasi pendidikan. Biasanya setiap instansi perkuliahan atau kampus itu memiliki nama pendidikan tuh yang berbeda ya. Misalkan ada yang D3 perpustakaan, D3 perpustakaan dan informasi. Nah, kira-kira apakah ini bisa atau tidak? Itu Bapak Ibu bisa juga dengan bertanya ya, atau bertanya langsung misalkan melalui Gmail atau misalkan melalui sosial media terkait dengan jurusan Bapak Ibu. Biasanya yang pertama yang harus dilakukan adalah belajar secara konsisten. Dulu saya belajar minimal 2-3 jam per hari. Yang kedua, sering mengerjakan latihan-latihan soal ya, TIU, TWK. Nah, nanti mungkin akan disampaikan nih ya kiat-kiatnya oleh Bu Salama ya. Selanjutnya, nah terkait dengan belajar secara konsisten dan sering mengerjakan latihan soal ini, kita harus tahu kemampuan diri kita lebih suka mana nih, baca buku dulu atau baca dari YouTube. Nah, kalau saya kombinasi ya Bapak Ibu, saya suka membaca nih, jadi saya beli buku-buku tes CPNS, lalu saya coret-coret di situ. Di Badan POM sendiri, data alumni UM yang saya dapat ya pada tahun 2023, 2024 saya belum dapat, biasanya akhir tahunnya itu baru 9 maaf, ada 9 alumni saja Bapak Ibu yang ada di Universitas Negeri Malang. Jadi saya termasuk orang yang limited edition ya ketika saya di tempat memilih Badan POM. Itu saja dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita sambut materi ketiga kita adalah Bunda Salama SPD MPD. Oke, terima kasih sekali Mas Andika dan semuanya. Mana ini suaranya? Tolong dong bilang halo. Di kolom chat halo. Kalian jawab hayo. Biasa kalau guru-guru SD seperti ini. Bahwa pendaftaran resmi diperpanjang sampai tanggal 10 September 2024. Nah, nanti kita bisa berbicara lagi tentang kecermatan, karena kemarin pun saya baru menganalisis tentang tadi yang sudah diceritakan oleh narasumber sebelumnya, bagaimana kita memilih apa ya formasi yang tepat supaya kita tidak gagal. Karena salah memilih formasi itu bisa menandakan Anda gugur di awal ya. Harus cermat, titik dan tentu saja berhati-hati. Di dalam TIU ada apa saja? Di dalam TIU itu kita akan belajar mengenai yang
pertama ada kemampuan verbal. Yang kedua ada kemampuan numerik, yang ketiga ada kemampuan figural. Orang biasanya dia tuh kalau belajar dia akan melihat isinya, tapi langsung drilling soal di YouTube, di apa. Tapi kita belajar baik konseptual, seperti kita sekolah belajar rangka, tapi yang keluar itu bisa fungsi rangka atau sendi. Nah, yang dimaksud dengan belajar konseptual, kita pahami dulu kisi-kisinya, kita belajar dulu ground teorinya, ya. Kita belajar itu dulu, kita catat dulu. Kemampuan verbal ada apa di dalamnya, kemampuan numerik ada apa, ini banyak sekali, ya. Kemudian di TIK, ini saya bahas TIK karena TIK itu kemarin banyak keluar, bisa tentang berita hoax, buzzer, kemarin keluar buzzer, opini dan semuanya. Terus di jejaring sosial, jejaring kerja, itu tentang apa? Tentang adaptasi, ya, tentang adaptasi. Bahwa kita tuh harus jadi pekerja yang adaptif sesuai dengan pin kita lah, ya, pin akhlak yang seperti ini. Oke, saya bahas soal yang pertama, kita balapan ya. Soalnya nanti saya jelaskan lagi. Oke, ini adalah soal pengamalan Pancasila. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Jadi kalau ada soal seperti ini, yang pertama langsung baca dulu soalnya. Pernyataan-pernyataan yang bukan merupakan penyimpangan dari sila berlambangkan padi dan kapas ditunjukkan oleh nomor-nomor di bawah ini, kecuali adalah ini jawabannya 3 dan 5. Seorang pejabat terpidana korupsi mendapat fasilitas sel penjara mewah setelah menyuap beberapa oknum aparat. Yang kedua, Nindya sering lupa tidak mematikan lampu dan AC saat meninggalkan rumah. Tip dan trik di Pancasila. Pahami perumusannya. Kedudukan Pancasila sering keluar. Ya, kedudukan Pancasila. Bla 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 termasuk dalam kedudukan Pancasila. Randy adalah seorang pejabat di lingkungan pemerintah di suatu daerah. Ia merupakan sosok pemimpin yang peduli terhadap bawahannya, selalu berbagi dan akbar dengan seluruh bawahannya karena kemurahan dan kebaikan hatinya. Suatu waktu di lingkungan kerjanya terjadi kekosongan jabatan kepala seksi. Kemudian ia mengangkat dan menaikkan jabatan anak pamannya yang baru bekerja 1 tahun sebagai honorer di bidang pelayanan di kantornya. Tidak ada alasan yang pasti dan jelas mengapa Pak Randy langsung menaikkan dan mengangkat saudaranya dari jabatan tim pelayanan menjadi kepala seksi. Berdasarkan cerita di atas, perilaku Pak Randy termasuk dalam tindakan ini adalah mengangkat dan menaikkan jabatan seseorang dengan keterikatan keluarga dan tanpa kualifikasi yang jelas, termasuk perbuatan nepotisme. Tapi pernah juga keluar soal, perhatikan pernyataan di bawah ini, 1, 2, 3, 4, 5 yang kayak soal tadi. Manakah dari pernyataan di atas yang termasuk korupsi, kolusi, nepotisme? Soalnya bisa, kalau menurut saya, TWK dan TKP itu bisa liar sekali karena luas gitu ya. Manakah pernyataan ini yang benar? Nah, itu juga pasti keluar ke silogisme ya. Ini sama. Kalau ini ranahnya masih udah. Tapi yang paling susah nanti orangnya banyak, pernyataannya banyak, jadi klausul-klausulnya, premis-premisnya banyak, terus kita disuruh membuat konklusi. Memasuki acara berikutnya, yaitu penyerahan sertifikat kepada para narasumber secara simbolis. Yang ini nanti akan diserahkan oleh Bapak Ketua 1 Pengurus Pusat IKUM. Terima kasih Bu Salama, ya. Mohon diterima ini sertifikat dari Pengurus Pusat IKUM. Sekali lagi terima kasih Bu Salama dan mohon maaf dan nanti insya Allah masih diperlukan lagi. Dan sertifikat yang kedua kami serahkan juga kepada Ibu Citra Perdanayanti. Terima kasih Bu Citra Perdanayanti. Dan sertifikat yang ketiga kami serahkan kepada Bu Wahyu Eka Nurhandini sebagai narasumber pada hari ini. Terima kasih kami atas nama Pengurus Pusat IKUM. Ya. Terima kasih Bu Wahyu. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih juga kepada Pak Andika ya. Bagus Nur Rahma Putra SPD MPD langganan jadi moderator. Jangan kapok Pak Andika. Dan ini kami dari BP Pusat Pengurus Pusat IKUM menyerahkan
sertifikat ini sebagai penghargaan. Dan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf sebesarnya. Oke, terima kasih. Kami mohon undur diri. Sampai bertemu pada webinar berikutnya. Terima kasih. Salam Bu Eka, Bu Citra, from ini terima kasih.